Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari SMA Al-Huda. Kembali lagi bersama saya Iqbal. Dan lanjut saja kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu matriks. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menjelaskan tentang matriks. Matriks itu apa sih? Oke. Definisi dari matriks sendiri. Definisi dari matriks itu adalah himpunan skalar atau bilangan real atau kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom gitu. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya kita melihat angka-angka lalu dikotakkan gitu kan. Nah, barisnya ini disebut baris dan ini disebut kolom. Nah, inilah yang namanya matriks seperti ini gitu. Dan biasanya untuk matriks sendiri ini bisa disebutkan seperti matriks A atau matriks B gitu. Oke, kita lanjut. Lalu kesamaan dua matriks. Jadi dua matriks bisa dikatakan sama jikalau nilai atau konstanta yang ada di dalam matriks tersebut sama. Kita ambil contoh yang A sama B gitu kan. Kita bisa lihat nilainya sama. Oh, berarti A sama dengan B. Berbeda dengan yang C sama D, ini terdapat perbedaan angka ya kan. Yang terdapat perbedaan angka, maka dari karena itu C tidak sama dengan D. Lalu bisa kita lihat juga untuk yang E sama F. Nah, E sama F-nya ini sebenarnya sama semua, cuma berbeda di sini nih. Di sini dia menggunakan variabel X dan di sini menggunakan konstanta 1. Maka dari karena itu EF itu sama jika X sama dengan 1. Jadi kalau misalnya X-nya ini 1 baru sama. Lalu untuk G sama H ini sama juga. Bedanya adalah matriks ini adalah matriks 3x3. Oh iya, belum menjelaskan tadi ya. Untuk matriks sendiri terdapat ini ya penjelasannya bahwasanya ada matriks yang 2x2 atau yang ada contohnya nggak ya? 2x2 atau 3x3 seperti tadi 3x3. Kita nanti bakal lihat di contohnya, sepertinya ada. Oke. Nah, untuk matrik ini bisa dilihat ini matrik 2x3. Kalau ini matrik 3x3. Nah, yang dinamakan matrik 2x2 itu berarti di sini nih. Hanya sampai sini saja matriknya. Ini matriks 2x2. Oke, kita langsung masuk ke contoh gitu. Ada matriks A dan matriks B. Yang ditanyakan adalah A dikali B. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya itu kita harus samakan dulu pengkalian dari setiap baris dan kolomnya gitu. Pertama kita kali dulu nih 1 kali 1, kali pelangi aja 1 kali 1 kita taruh di sini. Lalu 2 dikali 4 kita taruh di sini. 3 dikali 0 kita taruh di sini. Hasil dari ini kita jumlahkan dan kita taruh di sini gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. 0 kali 1 itu hasilnya berapa, 4 kali 4 hasilnya berapa, 5 kali 0 hasilnya berapa gitu kan. Pokoknya kita jumlah semua lalu kita taruh sesuai dengan tempatnya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman ya, karena di sini matriks yang dicari A kali B, berarti kita menyesuaikannya itu sesuai dengan matriks A-nya, bukan matriks B-nya. Makanya hasil dari A kali B ini hanya memiliki perkalian matriks 2 kali 3 saja gitu, bukan 3 kali 3 gitu. Dan didapatkanlah hasil matriks A kali B sama dengan 9 dikali 3 dikali 8, 9, 3, 8, 16, 13, dan 14. Oke, jadi ada hukum dari perkalian matriks ya. Hukum atau ya, hukumnya itu kalau misalnya ada matriks A buka kurung B tambah C itu sama dengan matriks AB ditambah matriks AC. Dalam artian matriks A kali B ditambah matriks A kali C. Nah, kalau misalnya ada matriks A buka kurung tutup kurung BC di dalamnya, maka itu sama dengan AB dikali C gitu. Nah, perkalian matriks itu tidak komutatif, sama dengan AB tidak sama dengan BA gitu. Jadi berbeda kalau misalnya matriks AB dengan matriks BA itu beda gitu, walaupun matriks tersebut nilainya sama, tapi kan di sini ada perkalian yang membuat hasilnya pasti berbeda gitu kan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa matriks yang sama juga sih. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya ternyata nilainya kita menggunakan matriks identitas gitu kan.
biasanya nilainya sama tuh. Nah, bila AB sama dengan AC, belum tentu B itu sama dengan C gitu. Bila AB sama dengan 0, berarti itu matriks 0 gitu. Maka banyak nih kemungkinan-kemungkinannya nih ya kan. Oke, kita lanjut. Transpose. Transpose ini apa sih? Transpose ini adalah di mana matriksnya, matriks A adalah matriks yang di mana kolom-kolomnya itu menjadi barisnya matriks A gitu. Jadi ibaratkan di sini kita sudah mendapatkan baris matriks 2 kali 3, setelah ditranspose bakal berubah jadi seperti ini gitu. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris gitu. Nah, kalau misalnya nih matriks transpose ditransposkan lagi. Jadi apa sih? Nah, kalau matriks transpose ditransposkan lagi itu akan menjadi matriks A gitu. Jadi seperti ini ya contohnya, kalau misalnya kita udah ini matriks A, kita transpose jadi ini, kita transpose lagi, jadinya sama. Sifat-sifat transpose itu yang kita tahu ya, salah satunya itu A plus B pangkat transpose itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Lalu ada juga untuk KA dalam artian itu skalar ya, maksudnya hasil dari matriks. KA transpose itu sama dengan skalar K buka kurung matriks A transpose gitu. Lalu ada lagi kalau misalnya AB transpose itu berarti seperti tadi ya, B transpose dikali A transpose gitu. Jadi berbeda. Nah, sekarang kita akan menyebutkan jenis-jenis matriks. Ada apa aja sih jenis-jenis matriks itu? Yang pertama, yang udah pasti itu matriks bujur sangkar. Nah, ini ada contohnya. Matriks 2 kali 2 ini, bujur sangkar nih kan, 2 kali 2 ini 3 kali 3. Lalu ada matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Lanjut ada matriks diagonal yang memiliki nilainya hanya di bagian diagonalnya saja. Ini di sini bisa kita lihat 1, 2, 4. Lalu ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini akan berguna sekali ya untuk kedepannya. Dan matriks identitas ini dia diagonalnya bernilai semuanya 1. Nah, seperti ini ya. Lalu ada matriks skalar. Nah, kalau matriks identitas itu nilai diagonalnya 1, kalau matriks skalar nilai diagonalnya itu angka gitu, selain 1. Contoh ini 2 gitu kan, bisa 3 gitu. Lalu ada matriks segitiga bawah, dalam artian ini elemen dari segitiga ini membentuk segitiga ya. Elemen dari matriks ini membentuk segitiga di bagian bawah. Lalu ada matriks segitiga atas membentuk elemen segitiga di bagian atas. Lalu ada matriks simetris dalam artian kalau misalnya matriks ini ditransposkan hasilnya itu sama aja gitu. Jadi contoh ini ada matriks A dengan nilai sekian. Kita transpos. Ternyata hasilnya itu adalah sama aja gitu dengan hasil awalnya, sama dengan matriks A-nya. Nah, ini namanya matriks simetris. Lalu ada matriks antisimetris. Kalau tadi simetris sama nilainya, kalau antisimetris itu negatif. Jadi contoh kita memiliki matriks 4 kali 4, kita transposkan. Setelah kita transposkan, ternyata hasilnya ini. Jadi kalau misalnya di sini 1, di sini menjadi min 1, di sini min 1 menjadi 1, dan min 2 menjadi 2. Nah, hasilnya kan menjadikan maksudnya negatifnya kan. Nah, inilah yang namanya matriks antisimetris. Lalu ada matriks Hermitian. Ini biasanya matriks yang transpose Hermitiannya itu sama dengan dirinya sendiri gitu. Kita akan bahas di lain waktu ya. Lalu ada matriks inverse. Matriks inverse juga bakal berguna banget buat kedepannya, dan ini ada rumusnya sendiri ya, di inverse kan. Lalu ada matriks komutatif dan juga ada matriks echelon gitu. Oke, itu saja. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ya, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari matriks ya. Di sini kita sudah punya soal. Diketahui ada matriks A, B, C, dan D. Dan jika A plus B transpose sama dengan C, D, maka nilai X min 2Y sama dengan berapa gitu. Ada B transpose, ada CD juga, ada perkalian ya. Di sini kalau misalnya kita lihat juga sudah lengkap banget ya. Ada matriksnya, ada sistem persamaan linear variabel, sistem SPLDV-nya juga ya. Ada variabel juga.
Ada perkalian juga, ada transpose juga. Di sini kita nggak butuh logika apa-apa, yang penting kita teliti dan jangan sampai salah. Nah, sekarang kita mulai dulu dari perkaliannya dulu ya. Kita mulai dari C sama D-nya. Nah, gimana sih kita menghitung perkalian dari C D-nya? Seperti tadi kita sudah ini ya, belajar tentang perkalian. Nah, karena ini matriks 2 kali 2, maka hasilnya juga pun 2 kali 2. Kita harus tahu dulu nih mana barisnya. Nah, di sini ada baris 1 di bagian C, lalu mana baris yang keduanya. Lalu mana juga kolomnya. Nah, D-nya ini kan di belakang, makanya itu D-nya yang menjadi kolom gitu. Kolom 1, kolom 2. Nah, sudah. Selanjutnya perhitungannya bagaimana? Untuk perhitungan sendiri, kita tinggal menyesuaikan aja gitu kan. Nanti 2 dikali 3, kita taruh 6, lalu ada 1 dikali min 2, nah seterusnya. Disitunya juga kita kalikan 2 dikali 4, itu sama dengan 8, lalu ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi yang di bawahnya. 0 dikali 3 sama dengan 0, lalu 5 dikali min 2 itu sama dengan min 10. Nah, terakhirnya kita kalikan lagi, 0 dikali 4, 0, 5 kali 1, 5. Nah, sudah nih, kita sudah mendapatkan matriks dari CD-nya gitu kan. Tinggal kita jumlahkan saja, itu sama dengan 4, 9, 10, dan 5. Nah, udah kita sudah mendapatkan nilai CD-nya, kita langsung masuk nih ke soalnya lagi. A plus B transpose sama dengan C, D. Nah, A-nya tadi kan kita udah tahu ya, Y, 2, min 4, X. Nah, lalu B transposnya, B transpose. Gimana tadi belajarnya kalau B transpose itu? Kalau B transpose, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. 2X, 6. Nah, lalu 7 min Y-nya jangan lupa kita pindahkan menjadi kolom 7 min Y. Nah, CD-nya kita masukkan yang tadi, kurung 4, 9, min 10, sama 5. Nah, udah kayak gini, kita masuk nih ke materi yang kalau misalnya teman-teman dari SMA udah ngikutin ya, kakak juga pernah ngajarin materi tentang SPLDV sama SPLTV gitu kan, sistem 2 variabel dan 3 variabel. Nah, kita tulis dulu yang variabel-variabelnya. Di sini ada Y plus 2X sama dengan 4. Nah, ini ada min 4, min 6, min 10. Kita nggak tulis, kenapa? Karena hasilnya udah angka gitu, jadi kita nggak cari. Kita tulis yang ada variabelnya aja gitu, karena itu yang kita cari. X min Y sama dengan ini 5. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tentukan aja nih untuk eliminasi atau substitusinya. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat ya, dari Y sama min Y ini udah satu kesatuan, udah sama, udah siap untuk dilaksanakan, nggak usah perlu dikali-kali lagi. Nah, karena ini positif, ini negatif gitu, berarti di sini positif. Biar apa? Biar habis. Nah, bisa kita coret 2X, X jadinya 3X sama dengan 9. X-nya menjadi 3. Dah, setelah kita dapatkan 3, nah kita masukkan aja ke persamaan yang atasnya. Y plus 2X sama dengan 4. Y-nya kita ingin cari, 2 kita masukin angka 3, 6 sama dengan 4. Y sama dengan 4 kurang 6, maka Y-nya sama dengan min 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X sama nilai Y. Maka oleh karena itu, kita sudah bisa menentukan nilai X min 2Y. Berapa sih nilainya itu? X-nya itu 3 dikurang 2 kurang min 2, dikali min 2 gitu kan. Hasilnya 7. Itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.